Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Lestari dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengulas sedikit bagaimana pendapat para ulama tentang asuransi syariah. Apakah asuransi syariah itu dihalalkan atau malah diharamkan? Dalam Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah yang dikenal dengan takaful adalah usaha untuk melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk. Menurut Muhammad Syakir Sulah, menjelaskan bahwa konsep asuransi adalah konsep di mana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Urgensi dari pembahasan saya kali ini ada beberapa poin. Yang pertama, karena masih banyak umat Islam yang bingung dan ragu dengan status asuransi. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan pandangan oleh para ulama tentang asuransi. Kemudian yang ketiga, di Indonesia ini, industri takaful sangat berkembang pesat. Jadi, dari ketiga poin di atas, saya berkesempatan untuk membahas tentang perbedaan ulama terkait asuransi syariah. Baik, langsung ke pembahasan inti tentang beberapa pendapat para ulama terkait asuransi. Jadi ada beberapa pendapat yang menghalalkan, mengharamkan, dan bahkan mensyubhatkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang para ulama yang mengharamkan. Nah, ada beberapa ulama yang mengharamkan, salah satunya atau diantara lain yaitu Yusuf Al-Qardani, juga Sayyid Sabiq, kemudian Abdullah Al-Qalili, dan Muhammad Bahid Al-Muti. Kenapa mereka bisa mengharamkan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, menurut mereka asuransi itu mengandung unsur judi, yang dimana itu sudah jelas dilarang dari syariat Islam. Kemudian yang kedua itu mengandung unsur ketidakpastian. Yang ketiga ada asuransi itu mengandung riba. Kemudian yang keempat, asuransi itu membuat eksploitasi yang sifatnya menekan para peserta. Kemudian yang kelima, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar uang tidak secara tunai. Kemudian yang terakhir itu asuransi adalah objek bisnis yang digantungkan pada hidup dan mati seseorang, yang dimana itu sudah jelas berarti mendahului takdir Allah, seperti itu. Jadi beberapa ulama ini langsung atau merasa bahwasannya asuransi ini tuh dikatakan haram, seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada yang kedua, para ulama yang menghalalkan asuransi. Nah, siapa yang para ulama yang menghalalkan? Ada beberapa ulama. Yang pertama ada Abdul Wahab Khalaf, kemudian juga Muhammad Yusuf Musa, kemudian ada Abdurrahman Nisa, Mustafa Ahmad Zarka, dan Muhammad Najatullah. Nah, kenapa mereka bisa mengatakan bahwasanya asuransi itu halal? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada ketetapan nas dalam Al-Quran maupun hadis terkait larangan asuransi gitu. Jadi menurut mereka halal karena nggak secara langsung dijelaskan dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua, terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, dari penanggung maupun tertanggungnya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada kemaslahatan dari asuransi ini lebih besar dibanding kemudaratannya. Kemudian yang keempat, asuransi itu berguna bagi kepentingan umum karena premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek yang lebih produktif dan juga bahkan bisa untuk pembangunan. Yang kelima, asuransi itu dikelola berdasarkan akad mudharabah atau bagi hasil,
Yang keenam, karena asuransi termasuk kategori koperasi. Dan yang ketujuh, karena asuransi itu dianalogikan seperti dana pensiun atau dana tispen. Seperti itu. Jadi kenapa kok para ulama tersebut memperbolehkan atau menghalalkan asuransi. Selanjutnya, menurut Muhammad Abu Zahrah, yaitu guru besar hukum Islam Universitas Al-Azhar dari Kairo, itu menyebutkan bahwasannya asuransi itu hukumnya boleh apabila asuransi bersifat sosial. Karena apa? Karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Dan juga asuransi yang bersifat komersial itu tidak diperbolehkan karena asuransi tersebut mengandung beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, selanjutnya asuransi yang berkembang saat ini itu tidak ada dalil syar'inya yang menegaskan bahwasanya asuransi itu haram atau halal hukumnya. Jadi jika asuransi dimasukkan dalam kategori syubhat, diharapkan kaum muslim itu dapat berhati-hati dalam menggunakan asuransi. Kemudian dijelaskan juga dalam Musyawarah Nasional di Bandar Lampung tahun 1992 oleh Ormas Nahdlatul Ulama, itu memutuskan bahwasanya asuransi jiwa itu dikatakan haram kecuali dapat memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, asuransi harus mengandung tabungan atau saving. Kemudian yang kedua, peserta asuransi harus berniat menabung. Yang ketiga, pihak asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara syariah Islam yang dimana bebas dari gharar, maisir, dan riba. Kemudian yang keempat, apabila peserta memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, maka dana yang telah dibayarkan oleh pihak asuransi tidak hangus. Oke, selanjutnya di poin prinsip halal dan haram dari asuransi sendiri. Kalau yang pertama terkait keharamannya, yaitu yang pertama, jika mengandung riba, gharar, dan maisir. Jadi kalau ketiga poin itu ada, itu sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam ya, jadi tidak diperbolehkan sehingga dapat dikatakan dengan haram. Kemudian yang kedua itu jika tujuannya mencari keuntungan yang tidak adil, karena seharusnya asuransi itu dapat memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak atau seluruh pihak. Kemudian terkait prinsip halal, jika yang pertama akadnya itu berdasarkan syariat Islam. Contoh yang pertama mudharabah, yaitu bagi hasil, atau juga tabaru, yaitu tolong menolong. Kemudian yang kedua itu dana dikelola dengan dana dikelola secara adil dan juga transparansi. Gitu. Oke, selanjutnya konsep tamin dalam fikih klasik. Yang pertama ada tamin atau uni, di mana asuransi berbasis gotong royong. Di sini peserta itu menyerahkan dana untuk diberikan sesama anggota yang mengalami musibah. Kemudian yang kedua ada tamin bikis, yaitu asuransi dengan premi tetap yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, dan jika terjadi resiko itu perusahaan yang menanggung ganti ruginya. Kemudian ada akad dalam asuransi, yaitu ada akad tabaru, yaitu dana dikumpulkan untuk saling tolong menolong. Kemudian yang kedua ada akad mudharabah, di mana dana investasi dikelola secara syariah dengan sistem bagi hasil. Oke, yang terakhir, kenapa
diperbolehkannya adanya asuransi konvensional. Ada beberapa alasan, yaitu dalam keadaan dimana jika tidak ada alternatif lain atau tidak ada alternatif syariat kayak gitu. Yang pertama, tidak ada alternatif syariah di negara tertentu. Jadi ketika di negara tertentu itu tidak ada pilihan asuransi syariah, ya mau tidak mau ketika memang membutuhkan berarti kita pakainya konvensional. Itu yang kedua, jika asuransi itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian yang ketiga, kemaslahatan itu lebih besar dari kemudaratan. Jadi kita tetap mengutamakan kemaslahatan daripada kemudaratan. Jadi konvensional ini diperbolehkan dalam keadaan darurat, yaitu dalam keadaan darurat benar-benar asuransi syariah itu tidak ada, itu barulah kita pakai konvensional. Ya kalau bisa sih jangan ya teman-teman gitu, karena sebenarnya pilihan untuk kita bisa memilih asuransi syariah itu ya cukup banyak jenisnya juga. Jadi diharapkan tetap memilih asuransi syariah seperti itu. Oke, sudah hampir selesai pembahasan kita. Jadi untuk kesimpulannya adalah asuransi syariah, khususnya syariah di Indonesia ini sudah berkembang sangat pesat. Jadi asuransi syariah ini tuh bisa menjadi salah satu kesempatan buat teman-teman yang ingin mendapatkan perlindungan secara finansial tanpa harus meninggalkan syariat-syariat Islamnya gitu. Jadi karena insya Allah dijamin kesyariahannya karena sudah ada peraturan DSN NU-nya, sudah ada peraturan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk memulai asuransinya untuk melindungi diri, jiwa, dan hal-hal lainnya kayak gitu. Mungkin cukup dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang apa yang saya sampaikan kali ini itu sesuai dengan apa yang saya pahami. Jadi buat teman-teman sekiranya masih belum paham dengan materi yang saya sampaikan, bisa mempergunakan teknologi yang sudah ada saat ini, googling, searching asuransi syariah yang tepat untuk teman-teman gunakan itu apa, karena banyak ya jenisnya seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih karena juga video ini dipergunakan untuk tugas ujian akhir di mata kuliah asuransi syariah. Semoga nilai saya aman ya, kayak gitu. Doakan teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.